Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Tiwi. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, jadi di video kali ini saya ingin berbagi tentang kegiatan saya pagi ini. Saya hari ini pengen bersih-bersih bagian depan rumah orang tua saya. Jadi di bagian depan ini dulunya yang saat ini saya bersihkan itu adalah ruang tamu. Tapi berhubung bagian depannya lagi yang dulunya teras itu dibangun, makanya di bagian ini itu dijadikan untuk ruang keluarga. Tepatnya sih ruang keluarga saya sama Mas Bojo ya, sama anak saya. Soalnya kalau untuk bapak sama mama biasanya di belakang sambil nonton TV. Kalau saya di sini sama Mas Bojo YouTubean gitu. Nah, di meja ini itu biasanya kan sering banget dipakai buat naruh kopi, naruh makanan gitu ya. Jadi kotor banget mejanya. Ini itu kami alasi dengan spanduk teman-teman. Makanya itu kami bersihinnya pakai air terus disikat. Jadi nggak khawatir rusak gitu. Spanduk atau banner gitu ya. Kurang paham sih saya. Pokoknya yang bahannya seperti itulah. Jadi ini saya ceritanya mau deep cleaning gitu ya, pengen bersih-bersih pokoknya semua bagian depan, khusus bagian depan. Soalnya kalau misalkan deep cleaning untuk satu rumah itu kayaknya capek banget gitu. Ya meskipun ini nanti hasilnya nggak deep banget, cuman ya deep versi saya lah ya, ala-ala Mbak Tiwi gitulah bersihnya. Kalau menurut saya bersihnya ya udah lumayan lah daripada nggak dibersihin sama sekali gitu. Jadi ini saya voice over itu hampir 5:30, jadi mohon maaf kalau nanti banyak suara ayam yang ikut terekam ya teman-teman. Jadi saya pilih hari ini untuk deep cleaning karena biasanya kan deep cleaning itu membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Nah kebetulan hari ini mama libur pasarnya, mama nggak jualan, jadi mama bilang nanti yang cuci piring mama aja gitu. Ditambah Mas Bojo jualannya alhamdulillah laris dan pulangnya agak awal, makanya anak saya main sama Mas Bojo gitu. Jadi saya punya waktu agak lama untuk bersih-bersih gitu. Kalau untuk yang waktu ini Mas Bojo belum pulang ya, dan kebetulan anak saya masih tidur, jadi saya udah mulai nyicil-nyicil untuk bersih-bersihnya. Kalau untuk di area ini memang yang paling sering dijamah ya sama keluarga saya. Karena seringnya kan emang kumpulnya di sini. Tapi kalau untuk ruang tamu itu jarang, soalnya emang jarang ada tamu juga sih. Apalagi di kondisi yang kayak sekarang ini ya, lebih jarang orang bertamu gitu. Untuk lemari itu sejak dulu saya kecil udah ada di situ ya teman-teman. Jadi nggak pernah pindah-pindah. Berat juga kalau mau dipindah, jadi ya udah di situ aja dari dulu. Nah itu anak saya masih tidur dan
tempat tidurnya masih berantakan banget, belum saya beresin karena ya anak saya masih ada di atasnya, jadi nggak mungkin saya beresin ya. Takutnya nanti malah dia kebangun dan saya nggak bisa beres-beres lagi. Jadi saya biarin aja gitu kayak gitu. Nah, untuk kamar itu kamar orang tua saya ya teman-teman. Jadi tetap saya bersihkan tapi nggak saya rekam karena untuk menjaga privasi mereka juga. Jadi untuk sampah-sampah yang besar-besar gitu biasanya saya punguti terus saya kumpulin di plastik gitu ya. Nggak saya ikut sapu. Biasanya yang saya sapu kayak gitu yang debu-debu tanah-tanahnya gitu. Nah, untuk di bagian ini maaf banget nggak ada penerangannya karena biasanya di situ tempat bapak saya main keyboard. Jadi untuk hiburan sendiri makanya paling pakai lampunya tuh lampu duduk gitu, bukan lampu yang gede gitu, bukan. Jadi gelap situ. Nah, untuk di ruangan yang barusan saya keluar itu yang sempat saya singgung sebelumnya ya. Besoknya insya Allah kalau ada rezeki udah ngumpul tabungannya, itu mau dibikin kamar saya sama Mas Pujo sama anak saya gitu. Kalau untuk sekarang sih masih untuk naro kursi plastik gitu ya. Kan kalau di hari-hari biasa kayak gini kan jarang ada tamu, yang dipasang di depan paling cuman 4-5 gitu. Sisanya ditaruh di dalam. Nanti kalau misalkan pas lebaran atau pas ada tamu banyak itu nanti baru dikeluarin. Nah, untuk pemilihan jendela sendiri saya kurang paham ya sama pilihan bapak saya gitu, karena itu yang pesen juga bapak saya, ruangan sebesar itu tapi jendelanya kecil-kecil banget, saya juga kurang paham. Mana nggak bisa dibuka gitu kan. Bisa sih dibuka, cuman nggak ada yang buat nahan gitu loh, jadi nggak bisa tiap saat tiap hari dibuka gitu, nggak bisa. Jadi cuman buat pajangan aja gitu. Kalau dulu di bagian sini tuh untuk teras ya teman-teman, ruang tamunya di dalam tadi gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya suka yang dulu ya, jadi ada terasnya buat duduk-duduk kalau sore gitu. Kalau sekarang kan terasnya udah jadi kayak gini, nggak ada teras lagi. Ya mau gimana, yang namanya masih ikut orang tua ya, dinikmati aja apa yang ada. Yang penting kita ikut bersih-bersih aja, ikut bantu bersih-bersih. Untuk di bagian depan ini belum di plafon ya teman-teman, masih langsung genteng sama kayu gitu. Jadi makanya sering banyak banget kotoran serbuk-serbuk kayu gitu, sama banyak banget sarang tawon. Dan itu entah itu kotoran tawonnya atau madunya gitu, saya kurang paham. Yang penting kalau udah nempel di lantai itu lengket gitu loh. Jadi kalau misalkan mau dipel tuh susah.
nggak bisa langsung hilang cuman sekali seka gitu, nggak bisa, harus pakai ini alat bangunan gitu. Kalau bapak saya sih nyebutnya scrub gitu, harus di keruk-keruk pakai itu. Dan untuk di bagian depan ini juga ada salon gede gitu, jadi keluarga saya itu peminat musik ya teman-teman, terutama bapak saya. Makanya di bagian depan sini juga ada salon yang gede gitu buat setiap kali mau musikan, sama sekalian alat permusikannya juga di depan ada. Nah ini saya lanjut ngepel bagian depan. Nah jadi itu saya sambil keruk-keruk gitu ya, kotoran yang kalau dipel sekali aja nggak langsung hilang gitu, harus keruk pakai itu yang namanya scrub kata bapak saya. Jadi saya ngepel itu paling sering seminggu sekali, karena untuk ruangan ini memang jarang banget untuk dilewati ya, dan anak saya kan belum bisa jalan-jalan di sini, belum diturunin gitu, makanya masih belum kotor banget. Entah besok kalau misal udah bisa jalan, udah bisa makan sendiri ya, mungkin bakal banyak remahan makanan yang jatuh, yang pastinya memerlukan usaha untuk ngepel lebih sering gitu ya. Makanya untuk sekarang dinikmati dulu ngepelnya seminggu sekali. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang salpok sama kuda lumping itu ya, jadi itu cuma buat pajangan aja teman-teman. Jadi di sekitaran rumah saya emang ada kesenian kuda lumping, dan entah itu kenapa bapak saya masang di situ, saya juga kurang paham. Ya mungkin cuman buat pajangan aja sih ya, tapi nggak pernah dimainin kok. Itu juga susah kalau mau dicopot soalnya. Makanya kalau bersihin jendela itu ya saya cuman sebisanya aja kalau mau bersihin. Nggak pernah sengaja saya copot kuda lumpingnya. Mungkin ada juga teman-teman yang gemes sama taplak meja yang sebelah sini. Itu saya juga pas waktu ngedit ini juga gemes ya, harusnya saya benerin, saya rapiin gitu ya. Cuma narik aja gitu, saya kok nggak ngeh gitu waktu beres-beres itu. Cuman waktu ngedit ini kok baru sadar dan gemes juga gitu, pengen narik. Sebenarnya saya pengen ya kalau di ruang tamu itu ada sofa atau ada kursi yang panjang gitu, yang kalau misalkan ada keluarga dekat yang bertamu gitu kan, rasanya lebih enak gitu, lebih hangat suasananya. Cuman kalau dengan kursi plastik ini juga sebenarnya enaknya kalau bersih-bersih itu gampang untuk ngangkatnya gitu, jadi terjangkau semuanya areanya. Ya semuanya itu pasti ada plus minusnya ya. Kalau untuk sofa atau kursi besar gitu kan berat kalau misal mau dibersihin bagian bawahnya. Cuman ya untuk visualnya memang bagus. Kalau untuk
kursi plastik ini kalau mau dibersihin ngangkat-ngangkatnya enteng. Cuman ya itu tadi, jadi lebih formal kesannya gitu. Nah, untuk yang di atas salon itu hasil karya bapak saya ya teman-teman. Entah kenapa ditaruh di situ, saya juga kurang paham. Jadi sebenarnya bapak saya itu kreatif, bikinan kayak begitu tuh pintar. Ada juga yang deket pintu itu yang digantung di atas jendela. Kalau bapak saya sih bilangnya barongan ya. Cuman ya untuk hiasan aja sih, untuk pajangan aja. Cuman kalau misal lebaran gitu atau ada tamu yang ada anak kecilnya, itu yang bikin mereka takut untuk masuk rumah saya. Untuk anak saya udah terbiasa ya dari kecil, udah dari sebelum bisa melihat dengan jelas gitu sampai sekarang udah bisa diajak bercanda gitu kan, udah sering lihat yang kayak begituan, jadi nggak takut dia. Nah itu Mas Bojo udah pulang dari pasar dan pas banget anak saya udah bangun, jadi diajak main sama Mas Bojo. Saya lanjut bersih-bersihnya. Jadi meskipun bersihnya ala Mbak Tiwi, tapi semoga energi positif yang saya niatkan untuk bisa saya salurkan sama teman-teman, untuk bisa ikutan beres-beres, ikut termotivasi untuk bersih-bersih rumah, tetap tersampaikan ya teman-teman. Jadi demikian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman juga tetap menikmatinya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.